Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lini'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam pendidikan dan manhaj karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis ke-16 ya. Kita sudah masuk faidah, tapi saya sebutkan dulu hadisnya biar jelas apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kata Syekh hafizahullah, al-hadits as-sadis asyar, hadis ke-16. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, hadithni bihadithin waj'alhu mujazan. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku suatu perkataan dan jadikan perkataan tersebut ringkas, singkat. Artinya, ucapkanlah perkataan yang singkat untukku, istilahnya gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarah. Salatlah salat orang yang hendak berpisah. Salatlah engkau dengan salat orang yang hendak berpisah, yaitu seakan-akan engkau melihatnya. Fa in kunta la tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Wa asmim ma fi aidin nasi ta'ish ghaniyan, dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau akan hidup kaya. Wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu, hati-hatilah jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang nantinya engkau meminta uzur, meminta maaf. Ya, ini hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini sahih, disahihkan, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Ahadits As-Sahihah. Ya, ini hadis ini sudah kita bahas Bapak. Jadi Nabi menyatakan, salatlah engkau dengan salat orang yang hendak berpisah. Seperti apa salat orang hendak berpisah? Yaitu seakan-akan engkau melihatnya. Melihat siapa? Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ya, ini salat orang yang hendak berpisah. Sebentar lagi besok saya akan meninggal, atau saya sholat ini sholat terakhirnya, mungkin setelah ini saya meninggal. Nah, kalau orang sholatnya seperti itu, dia terasa apa sholatnya? Khusyuk, tenang, khidmat dan semacamnya. Lalu Nabi nyatakan, berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau hidup kaya. Berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Apa yang ada di tangan manusia? Semuanya. Kekayaan, harta, jabatan dan semacamnya. Berputus asalah dari kekayaan orang lain, berputus asalah dari jabatan orang lain, berputus asalah dari pertolongan orang lain, niscaya engkau hidup kaya, hidup berkecukupan, ya. Wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu, dan hati-hatilah atau jauhilah perkara yang nantinya engkau minta maaf, minta uzur. Ini sudah kita bahas. Maksudnya apa ini? Hati-hatilah, jauhilah perkara yang nanti engkau akan minta maaf. Maksudnya jauhilah perbuatan yang nantinya menimbulkan orang berprasangka buruk, atau menimbulkan perbuatan buruk di kemudian hari, lalu engkau pun minta maaf. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan saya sudah sebutkan, kalau saya ingin bertemu dengan seseorang di tempat maksiat, saya mau bertemu dengan orang ini bukan untuk maksiat, tapi bertemunya di tempat maksiat, janjiannya di tempat maksiat. Nah, akhirnya saya bertemu dengan dia. Selesai itu saya balik lagi ke rumah, dia pulang ke rumah. Nah, pertemuan saya ini disaksikan oleh orang.
kira-kira orang yang menyaksikan akan timbul prasangka apa? Ini berarti ini Ustadz ini mau melakukan maksiat masuk ke situ. Padahal tidak kan? Nah, jangan sampai melakukan ini, karena nantinya di kemudian hari, maaf ya, saya sebenarnya tidak bermaksud. Jangan seperti itu. Makanya sebelum melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya apa, kira-kira prasangka orang seperti apa. Atau bisa juga artinya jangan melakukan sesuatu yang akhirnya engkau menyesal di kemudian hari. Seperti orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, dia marah, udah pukul sana pukul sini, setelah itu nyesal, ya Allah, yang dipukul bukan orang yang salah. Nah, ini mungkin tidak pernah ada orang marah-marah sehingga dia mukul orang, plak, ternyata yang dipukul nggak bersalah. Setelah sadar dia baru sadar, ya Allah, saya salah mukul. Nah, itu contoh ya. Jangan jauhilah perkara yang akibatnya engkau minta maaf di kemudian hari. Jadi harus tenang, harus berpikir panjang ya. Ini maksudnya. Jelas Bapak ya? Kalau jelas ya. Jangan melakukan sesuatu yang akhirnya engkau minta maaf setelahnya, minta uzur setelahnya. Nah, itu sabda Nabi SAW kita baca. Nah, sampai situ ya faedahnya. Sekarang faedah dari kalimat Nabi, jauhilah perkara yang akhirnya engkau minta maaf setelahnya. Kata Syekh di sini, sabda Nabi tersebut, fihi, dalam sabda Nabi tersebut, hirsu du'atil khair ala hifdhi muru'atihim wal bu'di an kulli ma yaj'aluhum mahattan lidzammi wan naqdi. Dalam sabda Nabi tersebut terdapat petunjuk atau keterangan semangatnya para dai yang mengajak kebaikan. Semangatnya para dai yang mengajak kebaikan dalam menjaga kehormatan mereka dan menjauhi segala sesuatu yang menjadikan mereka sasaran celaan dan kritikan. Jadi ini hadis tadi menunjukkan semangatnya para dai, orang yang mengajak kebaikan, dalam menjaga kehormatan mereka dan menjauhi segala sesuatu yang menjadikan mereka sasaran celaan dan kritikan. Artinya orang yang mengajak pada kebaikan, dai kah, ustadz kah, buya kah, tuan guru kah, kiai kah, hendaknya menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai gara-gara tidak memperhatikan ini perbuatannya sehingga akhirnya dia jadi sasaran celaan. Walaupun dia sebenarnya tidak salah, tapi karena dia membuka pintu fitnah, akhirnya dia jadi sasaran fitnah. Nah, ini nggak boleh Bapak ya. Jadi kita, ini bukan dai aja sebenarnya, ikhwan kita juga yang sudah ngaji, udah belajar sunnah, belajar tauhid, harus menjauhi seperti ini, jauhi pintu-pintu fitnah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang akhirnya dia menjadi sasaran fitnah. Ya contohnya tadi, bertemu dengan seseorang di tempat maksiat. Orang ini tidak bermaksiat, tapi tempat bertemunya salah, sehingga akhirnya membuat orang-orang apa kira-kira? Berprasangka buruk, loh kok dia ada di tempat maksiat, ada apa itu? Nah, gitu kan? Ya tidak? Nah, seperti itu kan menimbulkan apa, seorang dai ini jadi sasaran apa? Kritikan. Atau misalkan seorang dai, ini juga mungkin bisa jadi terjadi ya, seperti seorang dai berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, atau ya ikhwan kita lah misalnya berduaan dengan orang mahram, walaupun bisa jadi istilahnya bukan macam-macam. Misalkan dia ada urusan apa, lalu dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini pun jadi apa kira-kira? Akan menimbulkan apa? Sasaran Fitnah, prasangka buruk. Ada apa yang tidak berdua? Sedang apa? Nah, kan gitu kan? Walaupun bisa jadi dia nggak ada tujuan apa-apa, mungkin dia butuh sesuatu sama perempuan ini, nanya ada nggak ini. Tapi pandangan orang, loh kok ini orang ngerti agama begitu, sehingga akhirnya mereka berprasangka buruk. Jangan deh. Jangan ya. Karena kan kayak gitu, prasangkanya buruk. Nah, itu Bapak ya. Jadi hendaknya kita semua menjauhi pintu-pintu fitnah, jangan membuka pintu fitnah ya. Karena kalau sudah dibuka pintu fitnah, akhirnya yang jadi korban fitnah siapa? Kita sendiri ya. Jadi kita harus menjauhi segala sesuatu yang menjadikan kita sasaran celaan dan kritikan. Artinya itu kalau perkaranya tersebut bisa membuka pintu fitnah. Adapun kalau kita mengerjakan sesuatu yang benar lalu dikritik, apakah kita tinggalkan yang benar ini? Tidak. Kita mengajak tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak masyarakat kepada tauhid,
mengajak orang-orang warga negara Indonesia untuk mengesahkan Allah, lalu dikritik, apakah kita tinggalkan dakwah tauhid gara-gara dikritik, gara-gara celah? Tidak ya. Tapi kalau perkaranya mubah atau boleh, tapi bisa membuka pintu fitnah tadi, contohnya tadi bertemu di tempat itu, nah ini jangan dilakukan ya. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, melakukan perkara yang dianjurkan, lalu timbul kritikan setelah itu, maka kita tetap lanjut. Jelas Bapak ya? Adapun perkara yang makruh atau mubah tapi bisa menimbulkan fitnah, maka tinggalkan. Contohnya apa coba? Apa dia kira-kira? Yang mubah tapi bisa menimbulkan fitnah. Apa contohnya? Ya contohnya kalau di beberapa tempat, misalkan, ini contoh saja ya. Di beberapa tempat, kalau tokoh agama, ini tokoh agama ya, bukan masyarakat biasa. Katanya kalau tokoh agama keluar rumah tidak pakai tutup kepala gini, aib. Nah, maka jangan seorang tokoh agama menyengaja buka tutup kepala, nanti jadi sasaran apa? Fitnah gitu. Nah itu ya jangan ya. Ini kalau di suatu daerah seperti itu. Tapi kalau di suatu daerah dianggap biasa tokoh agama keluar tanpa pakai penutup kepala, cuma pakai celana, pakai kaos, ya nggak masalah. Tapi kalau di beberapa tempat itu dianggap aib. Nah begitu juga seperti contohnya gini. Saya mau nanya, kalau di sini, bukan sini lah, pokoknya di Indonesia lah, makan di pinggir jalan aib nggak? Aib atau biasa di Indonesia? Biasa sepertinya di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia secara umum biasa kan. Tapi kalau di beberapa tempat di Timur Tengah itu dianggap aib. Maka jangan sampai seorang tokoh agama dia makan-makan di pinggir jalan, walaupun hukum asalnya tidak haram, tidak makruh ya, tapi nanti akan timbul yaitu fitnah. Ini kok seorang ngerti agama kok makan di tempat pinggir jalan, sehingga akhirnya muruahnya, kehormatannya jadi jatuh di sebagian masyarakat. Nah ini Bapak ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Ya kita lanjut. Jadi kata Nabi, jauhilah segala sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari, membuatmu minta uzur di kemudian hari. Wa fihi, dalam sabda Nabi tersebut, inayatu du'atil khair bi ma'rifati maqasidis syariah wa bi khasatin mas'alatil masalih wal mafasid. Fa fi dzalika masalihu kubra. Di sini terdapat keterangan perhatian dai-dai kebaikan dalam mengenal tujuan syariat. Artinya seorang dai, ustadzkah, buyakah, hendaknya mempunyai perhatian dalam mengenal tujuan syariat. Tujuan syariat itu apa sih? Menjaga apa? Agama, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga harta. Nah ini diperhatikan nih. Hendaknya kita memperhatikan tujuan syariat, terutama yang terkait dengan maslahat dan mafsadat, maslahat dan kerusakan. Harus diperhatikan. Jadi ketika melakukan sesuatu ini ada maslahatnya atau tidak, atau timbul mafsadat. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Kenapa harus diperhatikan? Karena dalam hal demikian terdapat banyak atau terdapat maslahat yang besar. Kalau kita memperhatikan ada maslahat dan mafsadatnya sebelum melakukan sesuatu, nanti kita dapat maslahat yang besar, keuntungan yang besar. Apa contohnya? Minha, contoh maslahat besar yang kita dapatkan, suluku manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati linnas. Yaitu menempuh manhaj Nabi, cara Nabi dalam berdakwah di hadapan orang-orang atau mendakwahi orang-orang. Nah ini, kalau kita dalam segala sesuatu memperhatikan ini, maslahat mudaratnya seperti apa? Pertama, kita sudah menempuh jalannya Nabi, caranya Nabi dalam berdakwah. Itu kedua. Kedua, tahbibul khairi ilan nas, membuat orang-orang suka akan kebaikan. Jadi Bapak-bapak, sebelum kita menyebarkan kebaikan, lihat dulu maslahat mudaratnya ya. Kalau kita lihat maslahatnya besar, sebarkan. Kalau belum saatnya, tunda dulu ya, bukan dihilangkan. Jelas Bapak? Jelas ya. Contohnya apa? Kita ingin menyebarkan sunnah Nabi misalkan, yang kalau disebarkan kita pikirkan nanti timbul mudarat, belum saatnya, kita tunda. Atau udah saatnya, kita sebarkan. Contohnya apa? Yang masih asing ini, duduk ik'a, bawa duduk ik'a, duduk yang berdiri itu. Iya. Nah, yang
duduk di ini, di atas ini, Iya, iya. di atas ini. Jadi kakinya di ini kan, lalu kita di ini. Nah, kalau memang kita mempraktekkan itu, menyampaikan itu tidak menimbulkan mudarat, orang yang sampaikan paham, maka sebarkan. Kalau memang ada maslahat. Tapi kalau orang yang sampaikan belum paham, masih kolot, ya sebaiknya tunda dulu sampai mereka bisa menerimanya. Jelas Bapak ya? Nah itu membuat apa? Kalau kita menyampaikan sesuatu pada waktunya, sesuai dengan waktunya, nanti akan membuat orang cinta akan kebaikan. Tapi kalau belum apa-apa, dia belum belajar yang dasar, langsung disampaikan yang aneh, nanti dia akan mengingkari. Ya itu mengingkari. Contohnya apa ya? Kalau pas kayak gini nggak muncul. Apa kira yang asing yang bikin orang lari? Belum disampaikan udah bikin lari. Contohnya apa ya? Lupa. Ya dan nanti Bapak ingatkan ya. Lalu itu maslahat besar yang kedua ya. Kalau kita memperhatikan maslahat dan mafsadat dalam berdakwah ya, yaitu membuat orang cintakan kebaikan. Lalu yang ketiga, ta'lifu qulubin nas. Ta'lif melunakkan hati-hati orang. Maksudnya apa? Membuat orang pun jadi mau menerima kebenaran. Nah ini kalau kita memperhatikan maslahat mafsadat. Tapi kalau kita asal terjang saja, ini yang apa yang terjadi akan apa? Yang apa yang akan terjadi? Tahu. Ya contohnya Bapak, ini saya pernah terjadi nih seorang teman, dia mempraktekkan sholat memakai sendal di masjid orang awam. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dilempar sendal. Itu terjadi, ini teman saya cerita sendiri. Astagfirullah, saya bilang kamu kok nekat sekali. Ya itu dia tahu satu sunnah tapi nggak diperhatikan maslahat mudaratnya orang yang dengar seperti apa. Dia pakai sendal. Ya walaupun sendalnya dibersihkan tentu saja kan, nggak mungkin kotor kan. Tapi kan ini kan aneh kan, kamu kok pakai sendal loh, udah diusir nih. Nah ini jangan sampai kita mempraktekkan sunnah tanpa memperhatikan kondisi orangnya. Harusnya sampaikan dulu ilmunya baru praktekkan. Dan yang disampaikan juga harus diperhatikan. Kadang ada orang yang memang menerima ilmu langsung paham, tapi ada yang malah nggak paham, malah menentang gitu. Nah maka kita lihat orangnya. Nah jadi jangan asal terjang begitu saja sehingga akhirnya timbul mudarat ya, timbul masalah di kemudian hari. Ya itu Bapak ya. Jadi hendaknya ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita mau melakukan suatu langkah dalam dakwah, hendaknya kita pertimbangkan apa? Maslahat dan mudaratnya. Kira-kira maslahatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Kalau maslahatnya lebih besar sampaikan. Kalau tidak, tunda. Bukan dihilangkan tapi ditunda sampai waktu yang tepat ya. Jelas Bapak. Ini tentu saja bukan masalah yang paling vital, yaitu tauhid. Adapun tauhid jangan ditunda. Iya. Jangan nunggu nantilah kalau orangnya udah mau mati baru saya sampaikan. Nanti orang meninggal belum sempat sampaikan tauhid, dia mati dalam keadaan berbuat syirik ya. Jangan, kalau tauhid segerakan ya. Tapi kalau yang lain apa-apa tunda dulu sampai apalagi masalah fikih ya, masalah fikih Bapak. Kadang nggak nyambung Bapak, terus terang. Ada sebagian orang dijelaskan perbedaan pendapat tentang ini nggak paham dia, pusing. Wah saya nggak tahu deh, nggak mau mikir gitu. Nah, jadi nggak mau pikir berat. Maka kita juga jangan maksakan orang untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nanti jadi timbul fitnah ya. Ya itu hadis ke-16. Nah dengan ini kita selesai. Berarti kita masuk hadis ke-17 ya. Berkata Syekh Hafizahullah, al-hadits as-sabi' asyar, hadis ke-17. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'anil ithmi wa takfirun lis-sayyi'ati. Akhrajahu Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi fi Sunanil Kubra wa sahhahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi wa hasanahu al-Hafidz al-Iraqi fi Takhrij al-Ihya. Ihya Ulumuddin. Ya, al-hadis hadis ke-17 ya. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian melaksanakan sholat malam. Hendaknya kalian melaksanakan sholat malam. Karena sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan
kedekatan, amalan yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, dan juga amalan yang melarang dari perbuatan, mencegah dari perbuatan dosa, dan juga amalan yang menghapus kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, Baihaqi, dan disahihkan Imam Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya Ulumuddin. Ya ini Bapak, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian atau wajib atas kalian sholat malam. Berarti sholat malam wajib atau tidak? Hah? Wajib bagi Nabi. Ya, ini lahirnya seakan-akan wajib, tapi tidak wajib. Yang wajib itu bagi Nabi. Adapun kita tidak wajib, ya. Karena tidak ada dalil yang menyatakan sholat malam itu wajib bagi umatnya. Adapun bagi Nabi ya. Ya, Allah nyatakan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qumil laila, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit waktu. Artinya salatlah dalam sebagian besar waktu malam. Nah, ini perintah untuk Nabi. Sedangkan perintah untuk Nabi itu wajib asalnya, kecuali kalau ada dalil, dan Nabi tidak ada dalil yang memalingkan dari itu. Ya, kalau Nabi wajib, tapi kalau kita tidak wajib. Ya. Hendaknya kalian sholat malam. Jadi ini perintah dari Nabi. Kenapa Nabi menyuruh sholat malam? Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah ini alasannya kenapa kita disuruh sholat malam. Alasannya pertama, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebelum kalian itu sebelum siapa maksudnya? Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum para sahabat. Berarti siapa? Ya, orang Yahudi Nasrani. Ya, artinya pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad. Pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi. Loh, berarti sholat ada di sebelum Nabi Muhammad? Ada? Ada. Sholat itu sudah ada. Ya, tapi mungkin caranya beda. Ya, kalau kita kan rukunya seperti itu, sujudnya gitu. Kalau umatnya Nabi Isa mungkin sholatnya modelnya lain. Umat Nabi Musa sholatnya model lain. Ya, tapi yang jelas mereka ada sholat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, hendaknya kalian sholat malam. Karena alasan apa? Itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Lalu kedua, itu amalan yang mendekatkan kepada Allah. Qurbatun ilallah, sebagai bentuk kedekatan kepada Allah. Ini alasan kedua. Lalu ketiga, melarang dari perbuatan dosa, mencegah dari perbuatan dosa. Dengan sholat malam tercegah kita dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at. Lalu yang keempat, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini di antara faedah sholat malam. Pertama apa? Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makin banyak sholat malam makin dekat kepada Allah. Ketiga, mencegah dari perbuatan dosa. Keempat, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ini manfaat dari sholat malam ya. 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 Kalau masalah pahalanya Pak Ustaz, salat malam pahalanya untuk orang sendiri cuma kan, tapi yang menyebarkan ilmu sebagai Pak Ustaz, pahala Pak Ustaz yang banyak. Iya. Untuk orang semuanya mengikuti kan. Tapi kalau salat malam cuma pahalanya untuk dia sendiri bilangnya kan. Iya. Tapi kalau yang menyebarkan ilmu pahalanya untuk orang banyak. Iya. Jadi masing-masing banyak pahalanya orang menyebarkan ilmu daripada salat malam. Iya, betul. Ya, memang ya betul Bapak. Amalan kalau kebaikannya dirasakan bukan cuma kita tapi orang lain, ini pahalanya lebih besar daripada amalan yang kebaikannya hanya dirasakan oleh diri kita. Ini umum ya. Sholat, misalkan mengajarkan ilmu atau membuatkan sumur untuk kaum muslimin. Ini amal jariah juga. Membuatkan jalan untuk kaum muslimin. Setiap orang lewat jalan tersebut dapat pahala orang yang buatkan. Bikin jembatan, membuatkan madrasah, membuatkan rumah tahfiz. Jadi semangat ya, itu amal jariah Bapak. Kita sudah meninggal tapi pahalanya ngalir terus. Ya itu betul ya. Dan bahkan belajar agama itu juga lebih utama daripada sholat malam bagi yang niatnya benar. Ini perkataan Imam Syafi'i atau Imam Ahmad.
Jadi menuntut ilmu, belajar di malam hari. Ada seorang mempelajari ilmu sehingga tidak sempat sholat malam. Ini lebih baik daripada sholat malam. Karena kalau sholat malam faedahnya hanya untuk Dirinya diri sendiri. sendiri. Tapi kalau belajar agama manfaatnya untuk ini dan ini. Dengan syarat belajarnya dengan niat untuk Sebarkan. kalau untuk diri sendiri ya udah manfaat untuk diri sendiri. Makanya bapak-bapak kalau kita sudah belajar sebarkan. Ya semampu kita. Ya kalau kita bisanya menyebarkan lewat perkataan. Kalau bisanya lewat tulisan. Kalau bisanya cuma lewat copy paste. Ya, artinya kita berusaha untuk menyebarkan ilmu kita. Kalau ilmu kita tersebar di suatu kampung, di suatu tempat, Allah berkahi insya Allah. Masyarakatnya sibuk dengan ilmu. Ya, tapi kalau sibuknya dengan dunia, ya sudah gelap rasanya. Ya jelas Bapak. Ya jadi semangat ya belajar agama ya. Tapi bukan berarti kalau gitu udah saya tinggalkan sholat malam lah, belajar aja terus. Enggak juga. Nanti akan kita bahas bahwasanya para ulama terdahulu walaupun mereka sibuk dengan ilmu, mereka tidak melupakan sholat malam. Ya. Jadi ada perkataan ini nanti kita bahas ini, perkataan Imam Ahmad ya. Iya, Ustaz. Ya kita lanjut. Kata Syekh Hafizahullah, Syekh Abdul Aziz, fihi dalam sabda Nabi tadi, hendaknya kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang sebelum kalian, itu mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, dari sabda Nabi ini terdapat keterangan fadlut takatsuri minan nawafil, keutamaan memperbanyak amalan-amalan nafilah. Nafilah itu amalan Sunnah. yang tidak wajib. Nah, ini apa manfaatnya Bapak? Memperbanyak amalan nafilah. Di antaranya apa manfaatnya? Untuk menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan amalan wajib. Sholat misalkan. Disebutkan hadis ada orang sholat tapi cuma dapat pahala setengahnya. Seper-sepuluh. Dan ada yang cuma dapat sepertiganya. Ada yang cuma dapat seperempatnya. Ada yang dapat seperlimanya. Ada yang dapat seperenamnya. Ada yang dapat sepertujuhnya. Ada yang dapat seperdelapannya saja. Ada yang dapat 1/9-nya saja. Dan ada yang dapat cuma 1/10-nya. Apa sebabnya? Kata para ulama, diantaranya mungkin kurang khusyuk, kurang menghayati ininya, kurang ikhlas dan semacamnya, sehingga mempengaruhi pahala yang didapat. Terus bagaimana cara kita menutupi itu? Sholat sunnah, amalan-amalan sunnah. Diantaranya ini, sholat malam, sholat rawatib, bapak-bapak. Jangan lupakan sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi Sholat wajib. sholat wajib. Sekilas itu remeh, tapi itu bisa menutup kekurangan dalam sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti pertama amalan yang pertama kali diperiksa yaitu sholat. Kalau sholatnya sempurna, aman. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, Allah nyatakan kepada para malaikat, tengok, ada tidak amalan sunnah yang dia lakukan sehingga bisa menutup Yang wajib. kekurangan dia dalam Yang wajib. melaksanakan sholat wajib. Nah, kalau ada, tutup. Nah, itu Bapak. Jadi sholat rawatib itu, sholat sunnah itu fungsinya besar, menutup kekurangan kita dalam sholat wajib. Ya. Jadi hendak kita semangat ya. Apalagi ahli sunnah. Ahli sunnah kan artinya orang yang mempraktekkan sunnah, mengikuti sunnah. Maka kita lebih semangat ini daripada orang-orang awam. Kalau orang awam tidak melakukan itu, wajar. Bisa jadi karena Tidak tahu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, maka praktekkanlah. Ya, sholat rawatib. Rawatib ini yang ditekankan ada 12. Ya, 12. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka balasannya apa? Rumah. Allah bangunkan rumah di surga. Apa saja 12 rakaat ini? Kita mulai dari subuh. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sudah berapa? 6 ya. Setelah zuhur 2 rakaat. Sudah berapa? 8. Setelah maghrib 2 rakaat. Jadi berapa? 10. Setelah isya 2 rakaat. Jadi 12. Jadi kalau kita bisa konsisten menjaga 12 ini, maka Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Ya, hendaknya kita semangat menjaga itu. Ustaz, kalau kita sholat malam 2 rakaat, witirnya 3, kan kebanyakan witir. Gak masalah, gak apa-apa. Kalau satu kan selalu pelit air. Apa-apa, Pak. Satu pun kalau memang kita mampunya satu nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Terus dijaga. Udah itu kita misalnya 8 rakaat, pakai baca ayat bisa. Boleh. Semampu kita. Kita bisanya kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak masalah.
Allah tidak membebani seorang kecuali berdasarkan kemampuan. Kenapa? Kalau sama sekali nggak pakai ayat, Apa hajat? Boleh. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah bukan kewajiban. Jangankan dalam sholat malam, dalam sholat wajib sekalipun, kalau ada imam baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kewajiban. Cuma nanti orang belakang ini sase ini katanya. Diusir kami itu. Ada imam. Nanti dibilang apa ini ajaran apa? Padahal itu bukan kewajiban, nggak apa-apa sebenarnya. Ya tapi kan makanya yang jadi imam tuh harus orang yang punya ilmu, punya hafalan ya. Kalau yang pas-pasan ya, kalau bisa menyadari kapasitas dirinya lah mundur ya belakang. macam saya lah pas-pasan gitu kan. Iya. Ayat pendek tapi nggak menguasai semua kan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Artinya kalau bisa, walaupun kita hafalan tidak banyak, jangan tinggalkan sholat malam. Ya, sholat malam itu akan jadi cahaya seorang mukmin. Orang yang biasa sholat malam dengan tidak sholat malam bisa dibedakan dari raut wajahnya. Ya, jadi orang yang sering sholat malam bercahaya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang memang bisa sering memperhatikan itu orang. Yes. Ada, termasuk ini ada orang rajin sholat sama malas sholat. Ini pun kelihatan Bapak dari mukanya. Muka orang nggak pernah sholat tuh gimana ya? Kusam, kesannya kayak beban hidup kayaknya banyak di mukanya dia tuh. Tapi kalau orang rajin sholat kelihatan bercahaya. Apalagi kalau dia mau praktekkan sunnah, nah itu ahlu sunnah itu akan bercahaya Bapak di dunia dan di akhirat. Makanya Ibnu Abbas ketika menyinggung firman Allah Ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika muka-muka terlihat putih cerah, dan pada hari itu juga ada muka-muka yang hitam kelam. Siapa muka yang cerah itu? Kata Ibnu Abbas, itu mukanya ahlu sunnah. Siapa muka yang gelap itu? Itu mukanya ahli bid'ah. Artinya kalau seorang sudah ini mempraktekkan sunnah dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, akan tampak cahaya di wajahnya. Nah, ini Bapak ya. Jadi kita semangat mempraktekkan sunnah. Kita kan selama ini kita ahlus sunnah, maka kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari, membuktikan ucapan kita dengan perbuatan. Bukan cuma ngaku saja saya ahlus sunnah tapi tidak mau mempraktekkan sunnah. Gak ada manfaatnya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, nggak ada manfaatnya seorang ngaku salafi tapi tidak dipraktekkan dengan perbuatannya. Yang penting itu bukan pengakuan, tapi pembuktian. Maka nggak ada manfaatnya seorang saya salafi tapi tidak pernah mempraktekkan manhaj salaf, tidak pernah mengikuti perbuatan salaf, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah mengaku salafi, nggak pernah menyatakan saya ahlus sunnah, tapi perbuatan mengikuti sunnah, mengikuti salaf, maka dialah ahlus sunnah dan dialah salafi. Jelas Bapak? Jadi kita tidak membutuhkan pengakuan, yang kita butuhkan pembuktian. Ya. Kita lanjut. Ya. Jadi kita lanjut sekali lagi. Di sini kata Syekh, keutamaan memperbanyak amalan nafilah, amalan sunnah ya. Wafihi, dan dalam sabda Nabi juga yang tadi juga terdapat keterangan anna du'atal khairi aulan nasi biqiyamil lail, bahwasanya dai-dai yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kebaikan adalah orang yang paling pantas untuk melaksanakan sholat malam. Sebelum dia mengharapkan orang lain sholat malam, dia dulu praktekkan sholat malam ya, jangan ditinggalkan ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, yanbaghi li hamil Qur'an an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Sepantasnya bagi orang yang membawa Al-Qur'an, para penghafal Qur'an, orang yang mempelajari ilmu Qur'an, sepantasnya bagi orang tersebut dikenal di malam harinya. Dikenal artinya dia dikenal melakukan sholat malam tatkala orang-orang sedang tidur. Jadi orang yang berilmu harus beda dengan orang awam. Kalau orang awam tidak melakukan ibadah sunnah, wajar karena tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu sudah ngaji istilahnya, harus punya kelebihan dibandingkan orang awam. Jelas Bapak ya. Ya tapi bukan berarti gini Bapak, bukan berarti dengan itu kita mandang rendah orang awam, nggak boleh. Jangan sampai karena kita punya kelebihan amalan, kita mandang orang lain rendah. Saya lebih mulia, nggak boleh. Itu namanya apa? Ujub. Dan ujub itu nggak boleh dalam Islam. Tetap kalau kita menyaksikan orang yang malas-malesan, kita ingkari rasa malasnya, tapi jangan pandang dia lebih rendah daripada kita.
malah hatinya mengicup. Iya, kita nggak tahu kan. Begitu juga pelaku maksiat. Kita ingkari maksiat yang dia lakukan, tapi jangan mandang dia lebih rendah daripada kita. Nah, ini termasuk rahmat ahlus sunnah wal jamaah pada umat manusia. Ya, jelas Bapak-bapak. Nah, lalu di sini disebutkan nih pentingnya sholat malam ya. Jadi Syekh kan menyebutkan dai yang mengajak kebaikan adalah orang yang paling pantas dalam melaksanakan apa? Sholat malam ya. Di sini kata Syekh, bata indal imami Ahmad rahimahullahu ta'ala rajulun. Suatu hari ada seseorang yang menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmatinya. Jadi orang ini menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Fawada'alahul imamu Ahmadu ma'an. Maka ketika itu Imam Ahmad, karena ini kan tamu nih, kan nginap di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad menyediakan air untuk orang tersebut. Air apa? Bukan air minum, air untuk wudhu ya. Imam Ahmad menyediakan air untuk tamu tersebut. Qala rajul. Nah, orang ini bercerita, "Falam akum billail walam asta'milil ma." Dan ketika itu aku tidak sholat malam dan tidak menggunakan air tersebut. Imam Ahmad dan menyediakan air tapi tidak dipakai karena dia tidak sholat malam. Dia tidur dari awal sampai akhir. Ya, falamma asbahtu qala liyal imamu. Tatkala aku masuki waktu pagi, Imam Ahmad bertanya kepadaku, "Lima lam tasta'milil ma?" Kenapa engkau tidak menggunakan air tersebut? Aku sudah sediakan kok malah tidak dipakai. Kenapa? Orang ini berkata apa? Fastahya itu. Dia bercerita nih bukan kepada Imam Ahmad. Aku pun malu. Dan aku diam. Wasakat dan aku diam saja. Malu sama siapa? Imam Ahmad kan udah disediakan air enggak dipakai. Aku pun malu dan aku diam saja. Faqal, maka Imam Ahmad pun berkata, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ma sami'tu bi sahibi haditsin la yaqumul lail. Aku belum pernah mendengar ahli hadis tidak melaksanakan salat malam. Artinya tidak pantas orang yang mempelajari hadis bergelut dengan ilmu hadis tapi tidak sholat malam. Ini ada isyarat bahwa orang yang menginap ini adalah ahli hadis. Nah, tapi Imam tidak disebutkan namanya. Kira-kira apa? Malu. Aib. Ya, dijaga nama baiknya. Karena nggak ada maslahatnya kan disebutkan kan? Nah, ini juga termasuk adab. Ya penting bahwa kayak kalau memang kita ingin membicarakan keburukan seorang yang istilahnya apa bisa jadi pelajaran, maka harus sebutkan namanya ya. Kecuali kalau nama memang benar-benar dibutuhkan, maka nggak apa-apa sebutkan, tapi asalnya jangan sebutkan namanya ya. Jadi orang ini tidak salat malam, maka dia malu. Kemudian Imam Ahmad pun kata, Subhanallah, Subhanallah, aku belum pernah mendengar ahli hadis tidak salat malam. Tidak pantas artinya seorang belajar hadis tapi tidak salat malam. Ini Bapak, perhatikan, Imam Ahmad adalah ulama. Betul? Betul. Ya. Penghafal hadis. 1 juta hadis ada di kepala dia dengan sanadnya. Tapi walaupun begitu, beliau salat malam. Jadi beliau mentang-mentang saya sibuk hadis lah salat malam, enggak usah lah. Enggak, beliau tetap salat malam. Seperti Imam Bukhari. Salat malam. Salat malam. Beliau membagi waktunya jadi 3 di malam hari. Pertama, waktu untuk penulis hadis. Jadi malamnya dibagi 3. Misalkan malam masuk maghrib jam 6, subuhnya jam 6. Berarti malamnya berapa jam? 12 jam. 1/3 malam pertama untuk menulis hadis. Lalu 1/3 berikutnya untuk sholat malam. Sisanya 1/3 untuk tidur. Jadi kalau dilihat 6 sampai jam 10 untuk menulis hadis. 10 sampai jam 2 sholat. Jam 2 sampai jam 6 tidur. Ya, Imam Bukhari. Bagaimana kesungguhan walaupun ahli hadis, beliau juga ahli ibadah. Nah ini yang terus terang, aduh, memang butuh perjuangan ya. Kadang kita sibuk dengan ilmu, ibadahnya sedikit kurang. Tapi kalau kita sibuk ibadah, kadang ilmunya kurang. Ya semampu kita Bapak ya. Kalau bisa kita seimbang. Jangan terlalu ini ya. Dengan dunia. Ini sibuk dengan dunia. Artinya semampu kita lah. Kalau bisa kita ya minimal sholat malam tuh witir lah. Kalau bisa 3 rakaat. Kalau tidak bisa minimal 1 rakaat. Kalau tidak bisa di akhir malam, laksanakanlah setelah Isya. Selesai Isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salat witir. Itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak witir sama sekali. Orang yang meninggalkan witir, kata Imam Ahmad, fahuwa rajulun su. La tuqbalu syahadatu. Siapa yang biasa meninggalkan salat witir, dia orang yang buruk dan tidak terima kesaksiannya. Artinya kalau di dalam suatu masalah di pengadilan, dia jadi saksi di sini nih.
benarkah kamu, misalkan ditanya, benarkah kamu menyaksikan ini? Sebelum ditanya, kamu sholat witir tidak? Tidak. Udah, balik lagi, nggak jadi, ganti lagi. Artinya aib kalau seorang muslim tidak sholat witir, karena kan minimal satu. Masa 1 rakaat saja tidak mau melaksanakannya? Kan keterlaluan kan? Ya kalau 11 rakaat iyalah capek kan. Tapi kalau satu, masa pelit sekali melaksanakan 1 rakaat dia tidak mau. Ya itu makanya. Ustaz, apa kelebihan sholat witir itu? Salat witir, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Artinya Allah satu. Dan mencintai witir, mencintai salat witir. Karena itu salat witir lawai ahli Qur'an. Ini Allah mencintai salat witir. Jadi kalau kita salat witir, Allah cintai kita. Karena dia ganjil. Ya, ya karena itu dicintai Allah. Ya, maka hendaknya kita semangat salat witir walaupun 1 rakaat. Ya, jangan tinggalkan. Kalau misalkan kita ketiduran bagaimana? Ya, kata para ulama itu apa? Laksanakan diganti di siang harinya. Misalkan kalau kita biasa salat witir 1, berarti siang harinya 2 rakaat di waktu duha ya. Kalau kita biasa witir 3 rakaat, maka nanti di waktu duha 4 rakaat. Jelas Bapak? Jelas. Habis waktunya? Habis. Oh ya udah cukup Bapak ya. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.